Konnichiwa. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Finally, hari ini kita bisa kembali lagi nih untuk memberikan tips-tips rekrutmen yang tentunya akan bermanfaat. Pastinya saya Christina Johan tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh salah seorang senior saya yang sudah berkompeten nih di dunia rekrutmen. Langsung aja ya. Halo Mas Reza. Hai John, hai semua. Oke, Mas Reza, sebelumnya kita sudah memberikan tips rekrutmen interview untuk face to face, tapi lebih ke persiapan interview, jadi lebih ke first impression. Nah, itu ada di part 1 nih Mas. Hari ini kita akan memberikan tips lanjutan ya Mas Reza ya, yaitu temanya masih sama, masih persiapan interview ataupun interview face to face, tapi lebih ke materi, jadi pada saat interview itu sendiri berlangsung. Nah, untuk itu aku mau mengingatkan nih teman-teman, kalau yang belum menonton video part 1 kita, jangan lupa take it easy, kalian bisa cukup klik link di deskripsi kita ya. Oke nih Mas Reza, kira-kira apa aja sih tips-tips yang bisa kita berikan ke teman-teman sebelum mereka interview? Oke, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Kamu bisa mendapatkannya via googling. Dari googling tersebut, kamu bisa mendapatkan informasi tentang website perusahaan dan juga sosial media perusahaan. Lalu selanjutnya, kamu juga harus mengecek tentang job desk dan juga posisi yang dilamar. Dari situ, kamu bisa menyesuaikan dengan potensi yang kamu miliki. Nah, betul sekali ya Mas Reza ya. Jadi pastikan teman-teman ini sudah mendapatkan informasi nih mengenai perusahaannya dan juga posisi yang dilamar ya. Biar nanti pada saat interview, kalian menjawabnya itu sudah cukup pede seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nih Mas Reza, kira-kira apa lagi sih tipsnya? Oke, kamu bisa membuat catatan singkat mengenai latar belakang dan pengalaman kamu loh. Dan di situ bisa memudahkan kamu sendiri untuk dalam proses wawancara tersebut. Oh, seperti itu ya. Jadi membuat note kecil ya, Mas. Mungkin memberikan clue-clue apa aja yang mau diinformasikan pada saat interview ya. Nah, kemudian nih Mas, pada saat interview berlangsung, biasanya kan suka ditanya nih, alasan kamu resign apa gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita menjawabnya seperti apa nih Mas Reza? Untuk hal tersebut, kamu harus memberikan jawaban yang baik dan positif ya. Jangan sampai kalian menjelek-jelekan perusahaan atau rekan kerja di tempat sebelumnya. Dan juga kalian jangan menjawab dengan emosi yang berlebihan karena tentunya akan mempengaruhi penilaian interviewer. Nah, lalu kalian juga harus menyiapkan jawaban untuk kontribusi kalian ke depannya nanti dan juga visi dan misi kalian nanti apabila diterima di perusahaan tersebut. Gitu, John. Betul ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Mas ya. Oke, saya akan tambahin sedikit nih Mas. Meskipun kadang ketika alasan kita pindah kerja itu adalah untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi nih gitu. Tapi sebaiknya jangan informasikan hal tersebut karena itu sangat terkesan kalau kita adalah money oriented ataupun sangat mengejar uang. Dan juga pada proses wawancara agar kalian tidak terlihat pasif, ada baiknya kalian juga mengajukan pertanyaan balik loh. Pertanyaan tersebut bisa memberikan nilai positif dari interviewer. Di situ menunjukkan bahwa tingkat antusiasme kalian terhadap pekerjaan tersebut itu bagus. Jadi menambah poin plus ya untuk Yes. interviewernya sendiri gitu. Nah kemudian meskipun pertanyaan harus diajukan nih kepada interviewer, sebaiknya yang wajar-wajar aja ya Mas ya. Contohnya mungkin seputar job desk-nya gitu ya, dan juga sejenisnya nih. Untuk itu nih teman-teman sebelum melakukan interview, siapkan ya pertanyaannya sebaik mungkin. Pada saat proses interview, kalian sebaiknya juga membawa dokumen sebagai berikut, yaitu CV atau riwayat hidup, ijazah, dan nilai pendidikan terakhir. Dan juga kalian harus membawa portofolio, sertifikat sebagai penunjang tentunya. Nah, ada juga beberapa company nih Mas Reza yang suka meminta SKCK nih. Jadi kita harus sediakan dulu ya sebelum diminta. Jadi harus dibawa nih. Betul sekali John. Dan juga sebagai tambahan, rekomendasi dari perusahaan terakhir juga cukup penting. Lalu foto terbaru dan ID card. Di era digital seperti sekarang, biasanya nih Mas Reza, recruiter ataupun interviewer itu bisa loh mengawasi kandidat itu dari media sosial. Nah, jangan sampai ya teman-teman sudah kehilangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan padahal belum mulai bekerja.
Hal Iya. ini bisa terjadi dikarenakan adanya postingan yang terlihat nih, yang cukup sensitif di media sosial. Untuk itu ya, saya mau reminder teman-teman sebelum melakukan interview, sebaiknya merapikan dulu postingan yang mungkin berpotensi merusak citra positif kalian. Oke teman-teman, itu tadi tips dari kita mengenai interview face to face selama proses interview berlangsung. Semoga tips dari kita bermanfaat ya. See you on the next video. Bye!